Sekar Tanjung ingin hadirkan atmosfer politik yang asyik dan menyenangkan bagi milenial. Menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah, Ketua DPD II Golkar, Sekar Tanjung ingin hadirkan atmosfer politik yang asyik dan menyenangkan. Tak sedikit kalangan anak muda saat ini yang apatis terhadap politik, sehingga mereka enggan untuk menyalurkan hak pilihnya saat pemilu digelar. Hal ini menjadi salah satu keresahan terhadap arah masa depan bangsa Indonesia. Ketua DPD II Golkar Solo, Sekar Tanjung hadiri acara dialog kebangsaan yang berlangsung di kawasan Banjarsari Solo, Jawa Tengah, pada Senin malam tanggal 19 Juni tahun 2023. Kehadiran Sekar ini adalah menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, dengan pahamnya kalangan milenial terkait politik, tentu mereka akan memiliki kesadaran guna menyalurkan hak pilihnya. Berbeda, jika mereka tak merasakan hal tersebut. Kegiatan yang mengusung tema, reposisi peran pemuda dalam status quo pemilu 2024, ini, menurut Sekar sangatlah positif. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Pelajar Kebangsaan, atau GMPK Surakarta ini, mampu merepresentasi bahwa politik itu asyik. Sehingga, melalui pendekatan tersebut, mampu membangkitkan ketertarikan kalangan muda, untuk turut serta dan peduli dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Berat sekali, dan banyak yang harus dibahas ya, kalau kita ngomong tentang reposisi pemuda. Tapi kalau bagi saya yang paling penting adalah bahwa teman-teman pemuda ini harus bisa, satu, menyadari bahwa perannya itu sangat penting untuk menentukan akhirnya nanti kita mau kemana sebagai kota, sebagai provinsi, sebagai bangsa. Tapi juga menjadi tantangan buat kami-kami ini yang adalah pelaku politik untuk bisa membumikan politik ke teman-teman pemuda yang notabene itu memang masih kurang bersahabat dengan politik. Jadi bagaimana kita bisa ketemu di tengah, yang pelaku politik bisa menjemput bola, dan insya Allah teman-teman yang pemudanya juga bisa mendapatkan kesegaran dari cara kita yang muda ini berpolitik gitu. Susah banget ya Mas, cara untuk meyakinkan anak muda berpolitik. Saya juga masih dalam proses untuk mencari kiat yang paling sukses. Tapi bagi saya adalah perlu juga yang pertama kita memberikan pemahaman bahwa kenapa sih kita harus mau memperhatikan. Salah satu hal yang saya suka menceritakan adalah bahwa sedikit banyak dari apa yang kita alami di hidup kita itu sebetulnya ada produk politik. Apa yang kita rasakan di kota, di provinsi, di negara ini itu ketidakenakan dan keenakan yang kita rasakan itu sedikit banyak adalah produk politik seperti undang-undang, infrastruktur, kebijakan-kebijakan yang ada. Nah itu bagaimana teman-teman pemuda itu juga diberikan pemahaman seperti itu. Dan yang kedua, gimana kita ini sebagai pelaku politik bisa menunjukkan politik yang fun aja. Memang ada beratnya, ada susah-susahnya, tapi kita berusaha untuk bisa menunjukkan agar giat politik ini itu tuh nggak berat-berat amat, ya dibawa seru aja. Kayak misalnya saya sama Mas Agung, ya kita beda partai, tapi nggak berarti kita harus jadi selek-selekan. Ya kita deket, yang ngobrol di depan sebagai pembicara, ketawa-ketawa, menunjukkan bahwa politik itu seru, bisa jadi seru.